Ini setelah keluarnya video apa itu dari Robito Alawiyah ini menarik. Saya ingin ngobrol masalah itu ya. Semua atau seluruh habaib harus dengarkan ini. Iya. Karena ada videonya itu. Baru semalam kalau nggak salah. Betul, semalam saya menyimaknya 8 menit itu. Iya, itu tanggapan Guru Gembul apa tuh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat bara yang belum nonton videonya silahkan nonton di Nabawi TV ya. Iya. Jadi pihak Robito Alawiyah itu kemarin mengeluarkan sebuah video, yang video itu berisi potongan beberapa dari video-video yang isinya sebenarnya mengajak bukan untuk muhibin, bukan untuk masyarakat secara umum, tapi mengajak berfokus pada ya Habib-Habib yang ada di Indonesia yang biasa bercerita tentang karomah, bercerita tentang kemuliaan nasabnya, berbicara tentang keistimewaan darahnya, dan beberapa di antara mereka ada yang mengklaim sebagai kebal hukum, kemudian mereka juga mengatakan bahwa baik atau buruknya akhlak mereka, sebesar apapun maksiat yang mereka lakukan, kemudian mereka tetap akan masuk surga, husnul khotimah dan sebagainya. Nah, kemarin pihak Robito Alawiyah itu mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa hal-hal yang semacam itu seharusnya sudah harus ditinggalkan, sudah harus dihindarkan. Mereka mengatakan seperti itu, dan saya pikir ini adalah kelapang hatian mereka dalam melihat fenomena yang ada sekarang. Cuman kalau saya melihat sebenarnya ini bukan narasi Robito Alawiyah yang sekarang-sekarang. Bahkan sebelum saya datang ke sana, ke pihak Robito Alawiyah, sekitar 1 tahun yang lalu, atau ya 8 jadi bulan. Pernah ya sebelum itu ya? Iya, maksudnya sekitar 8 bulan yang lalu kan saya datang ke sana. Nah, kemudian ustadz-ustadz mereka, sesepuh-sesepuh mereka, itu sudah mengatakan, sudah menarasikan kepada saya bahwa Habib-Habib itu yang suka dawir, yang suka menjelaskan karomah, yang suka mengatasnamakan nasab dan sebagainya, itu sebenarnya oknum. Mereka mengatakannya seperti itu ya. Jadi kami itu berlepas tangan dari orang-orang yang semacam itu. Cuman masalahnya orang-orang itu tuh bahkan lebih besar namanya daripada Robito Alawiyah. Jadi ketika misalkan karena mereka dibesarkan oleh medsos. Iya, betul. Jadi ketika misalkan ada Habib, ya kita sebut ya misalkan Pak Habib Bahar gitu, sebenarnya pihak Robito Alawiyah itu sudah beberapa kali memberikan teguran kepada dia secara pribadi dan secara surat tertulis, cuman tidak ditanggapi. Robito kemudian mengambil kesimpulan bahwa ya nama mereka lebih besar daripada nama Robito Alawiyah, dan karena itu ketika mereka berbuat kemaksiatan, kejahatan, dan itu dipublikasikan ke media, ya akhirnya Robito sendiri yang terjebak pada stigma itu. Ya, jadi narasinya memang sudah seperti itu. Pihak Robito Alawiyah itu sudah menekankan bahwa kami itu hanya penulis nasab saja, tidak lebih daripada itu. Nah, karena itu maka kami itu berlepas tangan terhadap, misalkan ya, beliau tuh sampai mengatakan di belakang layar, atau saya lupa ya, di belakang layar tuh mereka tuh sampai mengatakan bahwa kami jangan samakan kami dengan FPI, jangan samakan kami dengan ini, karena kami tuh hanya pencatat nasab saja, tidak lebih daripada itu. Mereka tuh begitu. Nah, cuman sekarang ketika mereka mengeluarkan video itu, nasihat untuk para habaib agar mereka tidak mencari masalah dan tidak mencoreng agama Islam dengan akhlak mereka yang buruk dan dengan dawiran-dawiran mereka. Ya, saya pikir sekarang mereka sudah mau didengar, karena di media sosial Habib-Habib itu sudah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jadi yang saya lihat, yang saya lihat memang masyarakat sekarang sudah antipati, baik yang religius apalagi yang tidak religius, sudah antipati terhadap mereka. Jadi baik yang kanan maupun yang kiri, ini meningkat ini. Betul. Sentimennya ya. Ya, bahkan saya pernah misalkan menyingkap beberapa fenomena. Jadi di Indonesia itu ada kelompok-kelompok, misalkan ada yang liberal, ada yang Wahabi dalam tanda kutip begitu ya. Ada kemudian yang NU garis keras, ada yang liar. Nah, ada yang kelompok-kelompok sesat yang dicap sesat misalkan sama MUI seperti Ahmadiyah dan Syiah. Nah, tapi kalau misalkan membahas Habib, mereka itu bersatu.
Bersatu ngejelekin gitu. Bersatu ngejelekin. Jadi misalkan yang liberal sama yang Wahabi itu bisa menyatu, bisa damai kalau misalkan temanya itu adalah tentang habaib gitu. Karena apa? Tentang khurafat, tentang cerita-cerita gitu ya. Iya, betul. Ya karena yang coba misalkan ketika ada habaib itu yang mengatakan bahwa ketika ada seorang ahli maksiat, dia dikubur, kemudian ditanya malaikat mungkar dan nakir, man robuka, mereka jawabnya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu gitu. Mereka dengan tegas seperti itu dan mengatakan dia masuk surga. Nah, ini kan maksud saya adalah kelompok mana dalam Islam seliberal-liberalnya orang Islam, kalau ditanya Tuhannya tuh pasti nyebutnya Allah gitu. Lah ini nyebutnya Habib. Ya bahkan orang kafir pernah kan ada di pesawat tuh kejadian turbulensi mau hampir jatuh, ngomongin semua pada teriak Allah, ya Allah ya Allah ya. Iya, memang seperti itu. Nah ini kan sebenarnya sudah penyimpangan yang luar biasa. Makanya pihak Robitoh Alawiyah harus benar-benar memisahkan apakah itu tuh oknum-oknum itu atau memang itu tuh sebenarnya adalah garis utama atau arus utama dalam pemikiran mereka. Nah, kalau misalkan, ketika mereka jumlahnya banyak dan ada di mana-mana dan semua medsos mengatakan yang seperti itu, maka orang-orang langsung menyimpulkan memang arus utama para habaib itu memang seperti itu. Nah, padahal padahal kan sebenarnya saya pernah bilang. Jadi ada hikmahnya barangkali ya kalau saya mengamati kejadian ini hampir 1 tahun ke belakang, ada sebuah model katakan tadi perilaku oknum yang cukup banyak ya, bukan oknum satu ya, cukup banyak yang tampil disoroti oleh publik, membawa pemikiran ekstrim dalam tanda petik, ekstrim yang mengagungkan nasab, ekstrim yang kemudian menampilkan cerita-cerita karomah, lalu kemudian dilawan oleh kelompok yang memang anti nasab Ba'alawi, kemudian ingin mendegradasi, ya kan? Jadi ini ekstrem sama ekstrem ketemu. Betul. Akhirnya kemudian apa? Ada menuju jalan tengah. Iya, betul. Akhirnya semua dua-duanya menuju ke tengah kan? Iya. Jadi kayaknya kritik dan tesis antitesis itu perlu ya? Iya, sangat perlu. Makanya diskusi itu perlu. Makanya saya tuh salah satu yang saya khawatirkan dari peradaban Islam dewasa ini adalah keengganan untuk berdiskusi. Jadi ketika misalkan ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan, ada sebuah tindakan yang dilakukan itu adalah penghakiman, penghujatan, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Ya kubu-kubuan. Padahal kalau seandainya ada pernyataan, bantah lagi dengan pernyataan, seterusnya seperti itu sampai akhirnya menemukan titik konklusif di tengah-tengah. Dan kalau bisa memang hadir bersama-sama di satu forum. Hadir aja, bisa aja. Nah ini selama ini kan masing-masing. Betul. Bikin channel sendiri, ini sendiri, ngomong sendiri, monolog gitu ya. Walaupun menyebut, nih Fulan, ambil videonya gitu kan. Iya, betul. Makanya saya tuh mengkampanyekan, tapi ya itu, saya tuh tetap dihujat ketika saya tuh berani untuk datang, untuk konfirmasi, untuk klarifikasi, dan sebagainya. Karena kita tuh, kalau misalkan melihat orang diskusi, ngelihatnya itu adalah siapa yang lebih unggul, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang harus dihujat, siapa yang harus dicaci maki dan sebagainya. Saya tuh justru pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa diskusi itu baik-baik saja. Pak Ustadz tadi mengatakan, ya itu memang dari saya. Hari ini saya ada 5 jadwal di sini dan memang benar. Setelah dari sini saya kemana Pak? Ke Pak Ade Armando. Bahasnya apa? Ya bahas buzzer-buzzeran, bahas kenapa menyerang terhadap sendi-sendi ajaran agama Islam dan sebagainya. Jadi saya tuh ingin berkolaborasi, apalagi misalkan kemarin saya datang ke Pemuda Pancasila. Saya langsung pertanyakan uang Pemuda Pancasila yang halal itu dari mana saja misalkan. Nah, jawaban itu penting untuk masyarakat. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, biarkan kita ini berkolaborasi. Jadi langsung ada klarifikasi. Langsung ada klarifikasi, karena kita tuh biasanya sih sepihak gitu. Biasanya menghakimi secara sepihak. Gitu. Makanya ketika misalkan saya punya kontak Bapak sebagai dalam tanda kutip Ustadz, ini saya merasa terhormat dan harus dipertahankan karena Ustadz dalam tanda kutip yang mau berkolaborasi
sejauh ini ya Bapak gitu. Jadi ayo kita jadikan ini sebagai sarana untuk berdiskusi. Nanti kalau misalkan ada yang tidak setuju bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ketidaksetujuan itu bukan berarti akar dari perdebatan. Nanti saya dikomentari lagi nih sama netizen dan follower saya. Ini kemarin udah ngeritik Guru Gembul malah datang lagi dia. Nah, ya kan? Itu dia. Udah kemarin pro sama Nurudin, ini malah datang lagi gitu kan. Nah, ya itu masalahnya tuh tepat di situ gitu. Kenapa sih? Kalau misalkan kita mengikuti perbedaan pendapat, kapan kita pernah bekerja sama? Kapan kita pernah bersatu? Tidak ada satupun orang di muka bumi yang pola pikirnya itu sama dan identik. Gak ada satupun. Satu sama lain itu berbeda satu sama lain. Kalau misalkan berbeda, yang satu begini, yang lain begitu, kemudian kita melihat hanya perbedaannya saja, ya kapan kita berkolaborasi? Gitu.